Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni, NIM 86207181502020, MK Manajemen PAUD, dosen pengampu Ibu Dr. Rita Aryani MM. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan judul Manajemen Sarana Prasarana. Manajemen sarana prasarana memang menjadi bagian yang sangat penting bagi sebuah sekolah. Hal ini dikarenakan manajemen sarana prasarana menjadi hal yang digunakan untuk mengelola sebuah sarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Sebuah sekolah akan memiliki sarana prasarana yang baik apabila sekolah tersebut memiliki manajemen atau pengelolaan yang baik pula, guna untuk mendukung proses belajar. Pada tingkat PAUD, banyak hal yang mampu diadakan mengenai sarana prasarana yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar. Karena pada tingkat PAUD, sarana prasarana menjadi hal yang sangat penting untuk mengembangkan kreativitas anak didik. Sarana prasarana yang perlu diadakan bagi sebuah jenjang PAUD yaitu mengenai penyediaan sarana bermain serta penyediaan media pembelajaran yang mampu mendukung kegiatan belajar. Pengertian manajemen sarana prasarana PAUD itu sendiri adalah pengelolaan secara efektif terhadap aset lembaga PAUD yang dimiliki. Beberapa bentuk aset sarana dan prasarana tersebut mencakup tanah dan bangunan PAUD, perangkat pembelajaran yang terdiri dari alat-alat permainan edukatif, baik yang indoor dan outdoor. Pengelolaan sarana prasarana PAUD mencakup aset-aset yang dimiliki oleh lembaga PAUD itu sendiri, yaitu 1. Lokasi pendirian PAUD. Dalam merencanakan pengadaan lahan untuk gedung sekolah, perlu mempertimbangkan hal berikut. A. Membuat perencanaan tanah, luas dan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan. B. Melakukan survei untuk menentukan lokasi tujuan dan perencanaan tata kota. C. Melakukan survei untuk melihat kondisi jalan, transportasi, air dan listrik. D. Harga tanah. 2. Luas tanah dan bentuk bangunan. Sangat penting setiap pembangunan atau pendiri PAUD memperhatikan luas tanah dan bentuk gedung guna membuat anak menjadi nyaman dan betah di sekolah. Sarana prasarana pembelajaran kegiatan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sarana prasarana perangkat pembelajaran indoor. Perangkat sarana prasarana di ruang tertutup diisi berbagai fasilitas permainan indoor seperti balok dengan berbagai ukuran, bola, benda yang menyerupai binatang, mobil-mobilan, dan sebagainya. 2. Sarana prasarana perangkat pembelajaran outdoor. Selain sarana prasarana dalam ruang atau indoor, lembaga PAUD juga harus melengkapi sarana prasarana di ruang terbuka, outdoor atau lapangan. Isinya sama, yaitu berbagai fasilitas pembelajaran atau permainan. Hanya saja bentuk dan jenisnya lebih bervariasi sesuai dengan kondisi di luar ruangan yang ada. Manajemen perawatan sarana prasarana PAUD. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan jenis barang masing-masing, sehingga tetap awet dan tahan lama. Pemeliharaan manajemen sarana prasarana di TK yang terlibat adalah semua warga sekolah, dari kepala TK sampai ke staf-staf lain. Pemeliharaan ini dilakukan seperti merawat dan menjaga barang-barang milik sekolah supaya tetap awet dan penggunaannya bisa lebih lama. 1. Perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan yang dirancangkan dan akan segera dilaksanakan dalam konteks manajemen edukatif supaya menghasilkan perencanaan yang baik dengan mempertimbangkan faktor keuangan sekolah. Hasil perencanaan dapat lebih matang sehingga walaupun alat permainan sedikit, dengan pola giliran secara atau beruntun dengan baik.
bisa mencakupi kebutuhan bermain anak sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. 2. Pengadaan. Aspek pengelolaan alat permainan edukatif yang kedua adalah pengadaan. Pengadaan adalah proses memperoleh barang yang akan dibutuhkan untuk perlengkapan sekolah. Pengadaan ini juga harus direncanakan sebelumnya. Dalam perencanaan juga harus ada keputusan bahwa barang apa saja yang akan dibeli atau dibutuhkan dari luar atau yayasan. 3. Penggunaan. Sifat teknis dalam penggunaan alat permainan edukatif adalah keteraturan atau prosedur bermain yang sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dengan mempertimbangkan faktor keamanan. 4. Perawatan. Setelah alat permainan edukatif digunakan dengan tertib dan teratur, maka alat-alat permainan tersebut harus disimpan dan dirawat sedemikian rupa sehingga alat permainan edukatif awet, tahan, tidak cepat rusak, dan tetap aman digunakan. 5. Evaluasi. Dengan kegiatan evaluasi, tingkat perkembangan anak yang telah mencapai melalui kegiatan bermain dapat diketahui secara otomatis. Efektivitas alat permainan edukatif dalam mencerdaskan anak dapat ditinjau ulang. Mana alat yang mengandung nilai edukatif tinggi dan mana alat permainan yang kurang efektif bagi perkembangan anak. Kesimpulan, pengertian manajemen sarana prasarana PAUD itu sendiri adalah pengelolaan secara efektif terhadap lembaga PAUD yang dimiliki. Pengelolaan sarana prasarana PAUD mencakup aset-aset yang dimiliki oleh lembaga PAUD itu sendiri, yaitu lokasi pendirian PAUD dan luas tanah dan bentuk bangunan. Sarana prasarana pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu sarana prasarana perangkat indoor dan outdoor. Beberapa aspek penting dalam pengelolaan alat permainan edukatif adalah perencanaan, pengadaan, perawatan atau pengawetan, dan evaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.